Sambil menunggu Ibu ya. Oke. Oke, lanjut. Oh, ternyata kehabisan waktu ya kita ya. Iya, karena di Kayaknya barusan aja sih. live IG itu hanya 1 jam, Bu. Oh Jadi iya ya, kalau dia baiklah. Ini udah, pengetahuan. Ah, udah 1 jam dia selamat akan mati. bergabung kembali. Selamat bergabung kembali teman-teman yang baru bergabung dan mau sharing bareng kita. Masih dengan tema new normal di mata milenial gitu ya. Kita-kita yang mengaku milenial ini. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin masalah gitu kan, masalah-masalah yang ada. Kalau menurutmu sendiri gimana nih Mil soal kebijakan new normal ini? Apakah memang Indonesia ini di sekarang nih ya, di sekarang ini udah cukup siap menghadapi dan gimana sih seharusnya new normal yang berjalan itu biar benar-benar bisa walaupun nggak balik ke pasca ke momen pra pandemi ya, cuman seenggaknya normal yang diharapkan itu berjalan sebagaimana mestinya, gimana menurutmu? Eh, Kalau kebijakan normal sebenarnya kalau diterapkan sekarang, aku juga bingung mau sepakat apa tidak sepakat ya gitu, karena juga satu sisi memang aku melihat dengan karakteristik masyarakat Indonesia, kemudian dengan ketidakstabilan ekonomi. Aku kan belum, misalnya aku bekerja sebagai freelance copywriter, jadi aku menulis di beberapa website perusahaan. Ya memang itu berdampak sih. Ini jujur. Jadi Keren, keren, dampaknya keren, itu keren. uh, memang gajiannya digaji memang tertunda segala macam. Mungkin itu dampak dari adanya pandemi gitu kan. Karena aku Hmm, freelance, tidak terikat sama suatu perusahaan, misalnya aku tidak terikat kontrak kan. hmm, Jadi mau tidak mau ya memang uh, gaji itu ditunda kayak gitu. Dan tapi tapi di lain sisi aku masih hidup sama orang tua aku, jadi sebenarnya aku tidak terlalu merasakan bagaimana dampak ekonomi itu. hmm, Nah, kan yang aku lihat hanya dari sosial media atau dari berita-berita bahwa memang ini berdampak sekali dengan perekonomian masyarakat, ketidakstabilan dan hmm. semacamnya. uh, Kalau memang tujuan pemerintah adalah untuk menstabilkan ekonomi dengan harapan juga pandemi ini berakhir, padahal pandemi ini kita tidak akan pernah tahu kapan berakhirnya kan, bahkan para ahli sekalipun nggak Dan tahu gitu. kabarnya bahkan mau menghadapi gelombang kedua ya. Kabarnya kayak gitu kan, yang kita takutkan dari new normal kan itu. Kalau Hmm. misalnya memang tujuannya itu, aku melihat oke okay, gitu, tapi memang harus ada suatu kebijakan lain yang kemudian diterapkan agar bukan ekonomi aja loh yang stabil, tapi si virus ini peningkatannya ini menurun kayak Terkendali gitu, gitu ya. terkendali menurun kayak gitu. Jadi ketika kita menerapkan ketika pemerintah menerapkan satu kebijakan untuk ekonomi, maka harus juga ada suatu kebijakan lain untuk menurunkan tingkat si kasus ini kayak gitu. Ya gitu loh. Aku sih melihatnya kayak gitu sih. Hmm. Jadi lebih ke kayak apa tuh, kayak prosedur protokol kesehatan mungkin ya, sama lebih ke pencegahan dan juga Ya, penanganan kasusnya. mungkin seperti itu gitu. Karena memang Karena kan uh, karena kan juga ini ya, apa namanya, vaksin itu kan masih lama banget ya proses berjalannya, proses untuk bisa sampai dia itu dipasarkan gitu kan. Dan ini iya. Singapura kan juga masih masih nyoba, baru nyoba dan ngetes itu vaksin ke manusia dan itu masih butuh prosedur yang sangat panjang sekali. Nah, Hmm, kalau untuk penanganan loh ya. Hmm. Terus itu sih kalau aku melihatnya kayak gitu tentang kebijakan hmm, ini. Tapi kalau misalnya aku juga pernah nonton gitu kan, apa namanya, podcast vlog waktu dengar Deddy podcast. Corbuzier sama Pak Anies. Jadi Ah, tentang kita juga tidak bisa menerap, kita bertujuan untuk, pemerintah bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, tapi sebenarnya yang harus kita, seolah-olah bahwa
ekonomi ini ada permasalahan krusial, padahal yang harus kita duluankan, prioritaskan adalah kesehatan non Hmm, SDM-nya. Ketika SDM benar, benar, benar. ketika SDM itu udah sehat, maka otomatis segala sesuatunya itu kan Benar. ada lebih produktif kan? Ah, ah. Lebih produktif. Secara alami bakal kembali stabil gitu ya. Secara alami itu Hmm. akan seperti itu kayak gitu. Jadi memang yang harus diprioritaskan adalah kesehatan SDM-nya dulu gitu, baru kita menstabilkan ekonominya kayak gitu sih. Cuman kita juga bukan Ah, pakar ah. ya. Aku juga bukan pakar dan melihatnya hanya Iya, dari kita kan bukan permukaan pakar. saja. Kita nih kan sekedar pengen ngomel-ngomel aja ya kan di sosial media, Ah, pengen ya, obrol-obrol santai. ya, Karena dan sudah jawab lama tidak berjumpa juga dan betul. mudah-mudahan ada apa namanya jadi sedikit wadah silaturahim juga buat teman-teman yang bergabung di sini dan mudah-mudahan ada faedahnya walaupun sedikit yang bisa diambil gitu kan. Pengen sharing aja bertukar pikiran apakah memang kita aja yang ngerasain seperti ini atau teman-teman yang lain juga ternyata merasakan hal yang sama gitu kan. Kan ini nambah lagi satu dari 6 persyaratan yang ditetapkan WHO untuk pemberlakuan new normal kan diantaranya pemerintah terbuka sama masukan dan saran dari masyarakat untuk eh, penanganan atau pencegahan dari COVID itu sendiri. Nah, jadi ini jadi satu ruang buat kita gitu kan sebagai masyarakat Indonesia yang memang boleh aja untuk menyampaikan pendapat kita gitu kan untuk ngasih masukan ke pemerintah atau ke pejabat yang terdekat sama kita. Hmm. eh, Gimana sih caranya supaya new normal ini bisa benar-benar berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. Nggak Hmm. cuma apa jadi wacana tapi justru akan memperparah keadaan gitu loh. Iya. Ada yang rindu ngomel-ngomelin kita ya. Kita anak baik-baik loh Mbak Isni. Rindu juga. Rindu juga padamu Mbak Isni. Kita anak baik-baik Nah, loh Mbak. jadi sebagai anak yang baik itulah makanya kita hari ini bikin live IG gitu kan. Sekadar iseng tapi mudah-mudahan sih bisa berkelanjutan ya. Kita ntar mudah-mudahan nih bisa ngobrol bareng sama pakar yang lebih mengerti nih bagaimana sih membahas tentang new normal ini dari sudut pandang ekonomi mungkin, dari sudut pandang kesehatan gitu kan. Yang Hmm. lebih pas lah gitu. Nah, sekarang kita nih cuma buat apa tuh ya ngompor-ngomporin aja gitu kan kerjaan kita kan tukang ngompor-ngomporin ya. Supaya bisa nanti ada kelanjutannya mudah-mudahan ya mohon doanya juga dari teman-teman supaya obrolan ini bisa berlanjut ke pakar yang lebih ini. Nah ngomongin new normal balik nih ya, Udah lama. uh, Ada aku nggak ngomongin fokus new jadinya normal dengar. lagi. Iya nih gimana sih? Aku nggak fokus dengan Mbak Isni sama Budi. Mohon maaf ya para followersnya Yaumil maupun yang mampir ke sini untuk nonton live IG kita ya kalau ada yang kurang kurang pas gitu diobrolkan ya. Selamat datang yang baru bergabung. Nah, kalau ngomongin new normal nih, balik lagi ya, ngomongin new normal lagi. Kalau buatku sendiri sih ya, kurang lebih seide dengan yang tadi kamu sampaikan. Yang pasti sih yang pertama, kalau mau menjalankan new normal ini ya pemerintah harus serius juga untuk nanganin COVID-nya sendiri gitu. Serius itu yang tadi kita obrolin, nggak cuma aturan yang diberlakukan, tapi juga ada pengawasan yang benar-benar serius dari pemerintah. Kalau ada yang langgar ya disanksi gitu kan. Kan Indonesia ini juga terkenal dengan apa namanya penuh belas kasih gitu ya. Jadi kalau ya udah deh nggak apa-apa, ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya ya masyarakatnya juga makin mucil gitu kan. Nah berharapnya pemerintah bisa benar-benar serius untuk menangani itu. Di samping juga harus benar-benar proaktif nih untuk ngikutin perkembangan vaksin itu gitu kan. Dan kita sekarang nggak hanya berfokus untuk pencegahan aja, tapi juga pastinya untuk pengobatan. Banyak yang udah sembuh, tapi kan ada juga potensi orang yang sudah sembuh itu bisa terinfeksi kembali. Kan gitu ya. Nah, jadi kan di Indonesia ini juga banyak banget orang-orang pinter gitu, orang-orang yang bisa memaksimalkan perannya gitu untuk menemukan vaksin dan segala macam. Nah, kita dukung sepenuhnya tuh untuk para tenaga medis dan pemerintah juga kemarin kan sempat ada wacana tuh untuk memberikan apa namanya? Kayak tunjangan gitu ya untuk tenaga kesehatan beberapa kali lipat gaji mereka. Mudah-mudahan itu bukan cuma wacana gitu kan. Mudah-mudahan itu benar-benar digelontorkan dananya sehingga pembayaran BPJS kita yang di awal kemarin itu yang di bulan Januari sampai dengan Maret yang dinaikin itu bisa benar-benar pas tepat sasaran gitu kan untuk penggunaan nggak ke tunjangan sih ya mungkin lebih ke pengobatan cuma maksudnya
anggaran dana untuk tunjangan itu bisa benar-benar diprioritaskan sama pemerintah. Karena emang tenaga medis ini jadi garda terdepan banget di saat kita yang aman di rumah, mereka yang terdepan untuk menghadapi para pasien ini, ya kan? Jadi itu salah satu harapannya juga, tenaga medis diprioritaskan, dan memang perlu peran aktif untuk terus nyari nih gimana sih caranya biar vaksin ini aman untuk digunakan nanti ketika emang udah siap dipasarkan. Nah, habis itu juga, nah ini juga tadi yang sempat kita bahas nih Mil, soal akurasi data. Nah, ini kan juga penting nih, akurasi data dan keterbukaan ke publik gitu loh. Ya memang sih kita pasti ada kekhawatiran kalau ngelihat angka kematian ya, kalau ngelihat jumlah pasien bertambah juga iya. Nah, tapi harapan kita keterbukaan itu tetap ada, dibersamai juga dengan akurasi data dari pemerintah soal kayak misalnya tadi penerima dana bantuan sosial. Nah ini kan juga perlu nih yang benar-benar pas untuk nerima gitu kan, jangan lagi ada salah sasaran penerima gitu. Pemerintah juga kayaknya butuh untuk membuat regulasi semacam kayak ini nih, kemarin kan sempat kejadian tuh di rumahnya kalau nggak salah Pak Gubernurnya Kaltim ya, Bapak Gubernur Anda yang memberikan bantuan ke rumahnya, tapi terus malah ada desak-desakan. Nah, itu kan. Nah, ini kan udah berulang kali kejadian ya. Apakah pemerintah itu nggak bisa bikin regulasi kalau ngasih bantuan itu, Mbok ya, didatengin yang ngebutuhin tuh yang didatengin gitu loh. Atau mungkin dibaginya itu ke sektor yang lebih kecil, maksudnya ke RT-nya apa gimana gitu. Supaya nggak ada lagi yang begitu-begitu terulang. Kan kayaknya kok emang kita sebegitu nggak pinternya ya sampai kesalahan yang sama diulang-ulang mulu gitu kan ya. Nah, terus juga Aku juga nggak tahu tadi itu ke pemerintah nih, ya kan ya. Nah, tadi kan ke pemerintah. Yang kedua buat kita sendiri nih, buat teman-teman yang lagi nonton sekarang juga mudah-mudahan bisa kita nih sama-sama menyadarkan diri kita dan keluarga kita gitu kan, buat supaya kita nih bener-bener ngeh dan sadar bahwa COVID ini nggak kayak virus-virus yang lain gitu loh. Semengerikannya SARS, terus apalagi kemarin flu burung, flu babi, kan nggak kayak COVID gini ya, yang dia itu nggak ketara kalau udah kena, tiba-tiba udah parah aja gitu, udah parah aja, dan akhirnya banyak korban yang tidak terselamatkan. Nah, jadi kesadaran masyarakat juga penting banget, dan sosialisasi ke orang terdekat kita, ke keluarga kita, ke teman-teman kita, ini salah satu upaya kita ya, upaya saya dan Yaumil untuk ngajak teman-teman milenial yang sore ini bergabung untuk benar-benar sadar gitu bahwa nggak selamanya kok kita itu nggak boleh keluar rumah, nggak selamanya kok kita itu nggak bisa nongkrong di kafe, nggak selamanya juga kita bakal kerja dari rumah. Nanti ada waktunya kita bakal ketemu sama teman-teman, ada waktunya kita bakal bisa benar-benar normal kembali gitu, bukan new normal yang seperti sekarang yang pasca pandemi. Jadi sabar aja dulu lah ya gitu. Nggak perlu lah yang namanya nongkrong-nongkrong offline gitu kan, yang bener-bener ketemuan terus nggak pakai masker, nggak ada jaga jarak. Kan pertemuan virtual juga nggak jadi masalah ya, kayak kita yang beda daerah pun bisa berjumpa gitu kan. Walaupun ada perbedaan rasa tapi yang nggak jadi masalah lah ya kan, yang penting kan manfaatnya gitu, ada faedahnya. Terus juga, nah ini nih, program pemerintah pasca ini sih, ini juga yang perlu diperhatikan, nanti mungkin bisa kita obrolin selanjutnya ya. Maksudnya program pemerintah pasca dari pandemi ini. Kan kalau kita lihat nih, Indonesia tuh lumpuh banget pasca pandemi ini datang. Ekonomi tuh bener-bener parah banget jatuhnya. UMKM diserang gitu kan, karena 90% yang nyangga ekonomi juga adalah UMKM. Nah, benar. Apa namanya, banyak banget PHK terjadi ya kan, pekerja-pekerja kontrak itu benar-benar dikurangi dan segala macam. Nah, ini kan jadi perhatian juga buat pemerintah ke depannya. Jadi maksudnya pasti ya udah punya kan, ada tuh yang namanya apa sih, kayak step pemberlakuan new normal. Nah, harapannya juga ada nih pandangan jangka panjang gimana caranya supaya kestabilan masyarakat Indonesia, terutama yang kelas menengah ke bawah nih. Contohnya apa? Kayak balik lagi ke yang kartu prakerja itu, ya mudah-mudahan bukan cuma buat LPJ-an pemerintah aja gitu loh, programnya benar-benar jalan dan itu ada manfaat realnya gitu loh buat pemuda. Jangan nanti, itu kan alokasinya gede ya, kalau nggak salah sampai 3 juta per kepala gitu kan, yang dikonversi ke bentuk pelatihan dan sebagainya. Nah, pengennya kita sih itu bisa
benar-benar menjamin nantinya ada lapangan kerja baru yang tercipta atau ada keahlian baru yang muncul supaya terutama kayak kita-kita gini kan milenial yang fresh graduate atau mungkin yang dia putus sekolah itu tetap bisa mandiri gitu, tetap bisa secara ekonomi tuh kuat, secara finansial tuh juga nggak seberapa goyang. Nah, karena emang parah banget, lawang Amerika sama Cina aja negara yang segitu kuatnya, begitu pandemi datang bisa goyang ya kan, apalagi Indonesia yang masih negara berkembang, yang masih punya banyak utang gitu ya, punya banyak utang ke Amerika sama Cina. Itu sih harapan-harapan kita ya. Kita ini kan cuma bisa berharap dan cuma bisa menyampaikan gitu kan ya. Ya bahkan unek-unek ya. Iya. Gimana kalau harapan dirimu, Min? Harapan diriku, yang pertama mungkin aku mensyukuri adanya, kan kita juga sebagai umat muslim jelas jelas sekali gitu di beberapa kajian di awal-awal pandemi dan sampai sekarang pun bahwa adanya pandemi, adanya musibah ini kan bagi seorang muslim itu adalah suatu nikmat dan anugerah yang Allah kasih ya kan. Betapa banyak nikmat yang ternyata hadir ketika pandemi ini ada kayak gitu. Contohnya kayak tadi aku yang bilang sejak 8 tahun yang lalu aku belum pernah berlama-lama di rumah gara-gara pandemi. Aku bisa betul-betul 3 bulan di rumah dengan ayahku sebagai imam sholat gitu kan, itu suatu hal yang aku syukuri sekali kayak gitu. Kemudian juga banyak timbul lahir usaha-usaha kreatif baru yang tadi awalnya UMKM itu tutup, tapi kemudian lahirlah usaha-usaha online baru kayak gitu. Kemudian juga di sini juga kita melihat bahwa kesulitan mungkin karena di orang-orang sekitar, lingkungan teman dan segala macamnya yang kemudian dengan ini mensolidkan gitu kan, kita gotong royong untuk saling memenuhi kebutuhan kita sama satu sama lain kayak gitu. Ya harapanku yang jelas semoga dengan adanya kebijakan apapun yang kemudian diturunkan pemerintah ini juga terjadi penurunan dari kasus positif pandemi ini kayak gitu. Jadi ekonomi kita tetap stabil, tapi juga pandeminya nggak dinomor-duakan gitu ya. Karena memang kesehatan manusia, jangan sampai kita kemudian menomorsatukan ekonomi, tapi seolah-olah kita mengorbankan masyarakat Indonesia kayak gitu kan. Masyarakat Indonesia ini manusia loh kayak gitu, manusia loh. Ini bukan bahkan kita bisa sedih gitu ketika melihat hewan yang tersakiti mati gitu kan, apalagi harus kita melihat masyarakat Indonesia yang kemudian mati kelaparan dan segala macamnya kayak gitu kan. Ini masyarakat Indonesia adalah manusia, jangan sampai dengan adanya kebijakan yang kemudian menomorsatukan ekonomi tapi mengorbankan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian juga ya semoga pandemi ini segera berakhir, walaupun kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir, ya kan? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Iya, semoga lah ya. Semoga tidak sampai akhir tahun. Mari kita berdoa ya kan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu makanya ya di setiap waktu sholat kita atau di kapanpun sela-sela waktu yang kita punya, kita selipkanlah doa untuk itu gitu kan, untuk segera berakhirlah pandemi ini. Karena yang bisa manggil kembali kan yang mengirimkan gitu ya. Ada yang Maha Kuasa yang mengirimkan, yang Maha Kuasa juga yang nantinya akan menyembuhkan total. Kita ikhtiar semaksimal yang kita bisa. Iya. Dan juga harapannya semoga kita gitu, dimulai dari keluarga kita, kemudian orang-orang sekitar kita aware sama diri kita sendiri gitu. Kita aware sama diri kita sendiri, kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita secara langsung juga melindungi orang sekitar kita loh kayak gitu. Artinya adanya pandemi ini kita juga bukan cuma sekedar simpati yang kayak kasihan ya, kita juga melihat empati itu gitu kan. Bagaimana kita bisa saling menjaga satu sama lain gitu. Itu sih gitu, karena dan kita harus menyadari bahwa di diri kita ini bisa jadi kita ini adalah carrier gitu kan, pembawa dari virus itu. Iya, benar. Jadi dengan kita bisa jadi kita nggak positif tapi kita bikin orang positif gitu kan. Bisa jadi kayak gitu kan. Itu banyak sekali terjadi, kita nggak positif nih tapi ternyata kita menyebabkan orang positif kayak gitu. Bahkan ada anak bayi yang dia positif padahal orang tuanya enggak gitu kan. Itu kasus di Jogja pertama kali gitu, orang tuanya nggak positif, anaknya positif umur 3 tahun gitu. Jadi
ya kita harus sadar, kita harus memposisikan diri kita sebagai, mungkin bisa jadi kita sebagai pembawa virus itu. Jadi ya bagaimana kita menerapkan protokol-protokol itu kayak gitu, dengan tetap mungkin kita tetap bekerja dan segala macam gitu sih. Bener. Jadi ingat juga salah satu kata profesor ya, dokter yang di India, yang beliau nyampein bahwa pandemi COVID ini di dunia nggak akan berakhir sampai semua orang terinfeksi. Dalam bahasanya, kalau orang itu nggak mau menggunakan masker, tidak menjalankan protokol kebersihan yang baik. Karena memang begitu tadi yang Emil bilang. Bisa jadi kita ini nggak tahu, ternyata kita positif. Bisa jadi kita nggak tahu, ternyata kita ini carrier. Gitu kan. Bisa jadi kita nggak tahu, ternyata orang terdekat kita. Jadi kan pilihan kita cuma dua, kita memposisikan diri kita sebagai seorang pasien yang sudah terkena, atau yang kedua, kita pasti terkontak dengan orang yang kena COVID gitu loh. Nah, jadi kita nggak punya pilihan lain selain untuk menerapkan protokol kebersihan yang tadi gitu. Nah, itu dia sih ya. Semua pakar kan juga udah bilang, nggak ada hal lebih baik yang bisa kita lakukan selain kita menjaga kesehatan sendiri. Gak ada yang lebih baik dilakukan selain mencegah jangan sampai kita tertular sama COVID itu sendiri, kan gitu ya. Dan gak ada ruginya kalau kita, gak ada ruginya ke kita kalau kita jaga kesehatan kita, gak ada ruginya Iya, kita benar. gak ada ruginya gitu. Kan gak rugi ya pakai masker, kan gak rugi ya cuci tangan gitu kan. Emang harga sabun berapa sih, maksudnya ya gitulah ya. Kan gak ada ruginya kita dengan kehidupan normal yang baru, yang jauh lebih bersih, yang kita ngejaga kebersihan sebagaimana kita juga diajarkan di agama. Dan kupikir nggak cuma agama Islam aja, semua agama juga ngajarin kebersihan gitu kan. Nah itu kan juga jadi salah satu kita ngejalanin perintah sekaligus juga ngejaga diri kita, kan nggak ada ruginya. Itu tadi sih, balik lagi tuh, kita anak-anak muda ini, ayolah kita jangan egois gitu ya. Taulah kita gimana sih rasanya anak muda yang semangatnya untuk ngumpul, semangatnya bertukar ide, semangatnya untuk jumpa sama teman. Cuma itu tadi lah, balik lagi, nggak selamanya kita ini bakal dalam kondisi seperti ini. Semakin taat kita sama anjuran pemerintah, semakin cepat juga ini berakhir. Kan kita berharapnya seperti itu. Terus juga nih, kalau boleh nih ya, ntar kalau Umil mau juga boleh nih pesan buat teman-teman milenial sih, kan kita punya keunikan tersendiri nih, maksudnya dalam hal kita menggunakan sosial media atau teknologi, yang kita kan generasi milenial tuh nggak bisa lepas banget sama yang namanya teknologi. Jadi yuk kita pakai teknologi yang kita punya, yang kita kuasai, yang kita punya basis online gitu kan ke followers kita. Ayo kita kampanyekan untuk pola hidup bersih dan sehat, kita kampanyekan untuk menjaga diri dan keluarga, menjaga orang-orang terdekat untuk tetap dalam pola hidup bersih dan sehat, menghindari dulu yang namanya ngumpul-ngumpul di tempat keramaian, menghindari dulu aktivitas di luar kalau memang itu nggak penting-penting banget gitu ya. Dan juga ya itulah, tetap PHBS-nya yang utama, kerja juga memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi kita gunainlah sosial media kita untuk campaign positif. Juga tadi yang kedua yang Umil bilang, banyak tuh muncul kreativitas ketika pandemi ini datang gitu kan, muncul usaha-usaha baru, muncul juga mungkin profesi baru bahkan kali ya, yang sebelumnya mungkin hanya bisa dikerjakan offline, tapi sekarang bisa online gitu dengan adanya pandemi ini. Banyak hikmahnya gitu. Jadi kita cukup bersabar dan ngikutin dulu lah anjuran dari pemerintah gitu kan, terbaik yang bisa kita lakuin. Jadiin sosial media sebagai campaign, sekali lagi, untuk ngajak orang-orang di sekitar kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku demi untuk menekan penyebaran COVID-19 gitu. Benar. Itu benar banget. Jadi memanfaatkan sosial media, karena ya dalam masa kayak gini ya memang segalanya cuma bisa online, bisa daring. Benar. Online. Oh ya, dan juga kalau teman-teman mungkin punya komunitas, punya lembaga teman-teman ngumpul alumni gitu kali ya, bisa untuk galang dana membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan. Sekedar untuk bantu campaign pengumpulan donasi juga itu berguna banget kan ya. Kita ngepost satu kali, followers kita ngeliat, terus dia donasi, berapapun yang dia donasiin tuh pasti bermanfaat banget untuk yang ngebutuhin gitu. Jadi sama-sama lah kita gak cuma nuntut aja ke pemerintah, tapi kitanya juga gerak bareng untuk bisa mengatasi pandemi COVID ini, terutama di ekonominya ya kan. Karena penerapan new normal ini tadi, kita baru saja mulai menerapkan new normal yang pastinya nggak bisa langsung signifikan membantu membantu perekonomian Indonesia untuk kembali stabil ya kan ya. Jadi pelan-pelan tapi pasti mudah-mudahan kita
bisa Menurutin semua. turut berkontribusi Kontribusi untuk itu sih. kestabilan ekonomi. Makanya jangan sampai Semangat dengan untuk berkontribusi. jangan sampai dengan adanya malah adanya pandemi ini melahirkan kita yang awalnya mungkin apatis ya. Banyak orang kemudian mengaku dulunya dia apatis terhadap apapun itu, tapi dengan adanya pandemi mereka berkontribusi, bahkan bersemangat sekali ya gitu untuk berkontribusi gitu. Apalagi yang kemudian kita yang mungkin dari dulunya Memang suka di jalanan ya, terbiasa suka gitu di ya, jalanan gitu. bawa kardus gitu kan, galang dana, sekarang online gitu. Suka di jalanan ya, ayo kita sama-sama berkontribusi kayak gitu. Kalau bukan dan mulai dari kita ya dari siapa lagi kayak gitu. Betul ya. Sekarang kan udah banyak banget lembaga kemanusiaan ataupun lembaga kredibel lainnya yang siap menerima donasi itu ya kan. Ada apa? Kantor Ada saya juga boleh, nggak boleh marketing. Boleh, ada juga kantor saya Damai Aksa Foundation ya. Iya. boleh DM ya, boleh japri, bisa ke WhatsApp, bisa ke IG kita untuk penyaluran donasinya. Kita masih sangat terbuka untuk itu. Jadi program kantor ya. Ya pada intinya gitulah ya, gimana kita untuk bisa maksimalkan peran kita. Banyak lembaga-lembaga termasuk di lembaga-lembaga kita ya, Bu. Kita. Ya itu sih ya. Terakhir kali ini ya. Terakhir kan Umil yang nge-host, jadi nanti Umil yang tutup. Kalau aku sih yang pengen disampaikan lagi. Kenapa? Kan ini Anda yang mulai. Jadi jatuhnya iya. Oh jadi saya gitu ya. Ya udah ntar dibalikin ke Yamin lagi. Alah apa sih? Mohon maaf ya yang lagi nonton dan followers kalian juga yang bersedia nonton. Kita ngucapin makasih banget untuk mau gabung di sini ya. Mudah-mudahan sharing yang kita tadi udah sempet ini sharingkan gitu ya. Pokoknya sharing kita sore ini mudah-mudahan bisa manfaat. Nggak cuman buat kita aja tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nggak cuma jadi obrolan yang sepintas lalu, tapi juga bisa nantinya berbuat tindakan gitu ya teman-teman yang mungkin hari ini mau menyalurkan donasinya ke lembaga yang kredibel silahkan, yang mau mulai campaign lewat media sosialnya silahkan, yang mungkin ada yang masih nongkrong di kafe juga udah berhenti dulu lah untuk nongkrong di kafe gitu kan, yang masih ogahan untuk cuci tangan atau pakai masker juga bertaubat dan segera menggunakan masker serta cuci tangan gitu kan, karena memang pandemi yang segininya sampai disebut pandemi itu kan karena udah semua negara terjangkit gitu ya, nggak ada yang kelewat. Ini bukan persoalan main-main gitu buat negara kita. Jadi kita juga nggak bisa main-main buat ngadepinnya gitu, butuh kerjasama dari masyarakat seperti kita gitu kan, masyarakat seperti kita dan juga pemerintah. Kita boleh sih ngkritisi pemerintah, tapi juga kita patut bekerja sama dengan baik dengan anjuran pemerintah gitu ya, disuruh di rumah aja, di rumah dulu, disuruh mengurangi aktivitas, kurangi dulu, disuruh PHBS ya PHBS-nya yang benar, dan juga bisa untuk menstabilkan ekonomi setidaknya secara mandiri ya kan, karena kalau masing-masing individu berpikir dan untuk bisa memandirikan finansial itu nanti dampaknya bakal domino gitu kan, akhirnya masyarakat bisa mulai stabil ekonominya, lebih memperhatikan mungkin orang-orang di sekeliling kita yang sekiranya membutuhkan bantuan, orang-orang terdekat bisa kok disampaikan ke RT-nya barangkali ya, ke kelurahannya untuk didata untuk bisa dapat bantuan ya. Nah, jadi sekali lagi butuh kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat, dan kita tetap semangat untuk menghadapi ini gitu ya, kita tetap nggak boleh putus asa, memang harus waspada tapi nggak boleh juga putus asa untuk menghadapi pandemi ini. Insya Allah akan segera berakhir, kita banyak-banyak doa dan kita banyak-banyak usaha juga gitu. Iya itu deh, setelah ditutup Bu, saya tinggal salam aja sepertinya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih, cuman ya itu nggak ada sih, cuman ya maksudnya kita sama-sama aja di dari kita sendiri, aware sama kita sendiri, kita dalam kita menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga orang lain. Terima kasih kepada yang nonton, ada Mbak Ismi, ada Healthy, jadi ada juga makasih loh. Hai Healthy, Mbak Ismi, dan tadi teman-teman yang udah mampir ya, ada Mbak Septi dan lain sebagainya, teman-teman yang dari luar daerah. Insya Allah itu untuk kenapa? Saya mungkin mohon maaf ini ya yang nonton, mungkin followersnya Tari, mungkin yang statusnya Tari yang yang serius, tiba-tiba muncul saya yang kayak gini. Jadi
Mohon maaf lahir batin kalau terlalu Kan banyak. kita saling melengkapi ya kan TikTok. Asik, asik, Asik. Sersan serius tapi santai. asik, baik. Gitu sih. Mm-mm. Ya semoga Mm-mm. ada manfaatnya, Ya Bu, ya, jadi semoga ada faedahnya. insya Semoga Allah mudah-mudahan ya. tujuannya nih karena kegemesan saya gitu kan, kegemesan saya melihat Mm-mm. kayak nggak ada apa-apa ya, makanya ngajak Tari untuk kemudian, tapi ternyata ngelihat tadi responnya teman-teman, ngelihat ngobrol-ngobrol sama Tari, kayaknya perlu lah Bu ada sesi selanjutnya ya, untuk mungkin lebih ke pakar, misalnya ke tenaga medis atau misalnya dampak pandemi ini di ibu rumah tangga, misal teman-teman kita banyak jadi Bisa. ibu rumah tangga. Bisa benar. Mungkin ntar bisa ngomongin soal gimana sih bisnis kecil-kecilan di rumah di tengah pandemi gitu ya. Gimana Bisa juga nih teman-teman yang tenaga medis tenaga seputar medis. permasalahannya menghadapi pandemi dan bagaimana sarannya untuk kita gitu kan. Banyak sih yang bisa kita kupas. Mohon doanya ntar bisa kita lanjutin kembali ngobrol-ngobrol santuy kayak gini ya, santuy tapi mudah-mudahan berfaedah. Insya Allah. Eh, Makasih banyak sekali lagi untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata maupun sikap dari kita berdua, karena kita adalah manusia, kita adalah makhluk kasar. Kalau makhluk halus tidak kelihatan, ya kan? Dan Makhluk sekali lagi kasar kita yang bukan pastinya banyak pakar. salah dan hilaf. Dan Kenapa? kita bukan pakar. Dan sekali lagi kita bukan pakar Ya, dan nih. kita bukan pakar. Kita cuma tukang ngomel-ngomel aja. Ya, tukang ngomel-ngomel yang menyampaikan keresahan kita. Nah, jadi teman-teman jangan salah paham kalau misalnya ada kesalahan tadi dari data-data ataupun yang kita sampaikan, boleh disampaikan ke kita. Halo Nurul Elmi ya, yang baru bergabung. Nanti boleh mungkin nonton siaran ulang kita ya setelah ini karena kita sudah mau mengakhiri. Jam kantor sudah berakhir dari tadi ya. Nah, jadi insya Allah itu yang bisa kita sharingkan ke teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ngajakin live bareng, boleh ya Mil ya, terbuka sekali kita ya. Boleh. Seandainya bisa nge-live bertiga, bisa ya sekarang ya? Lebih dari Nggak bisa, dua. Bu. WA itu, Bu. Oh, nggak bisa. Ya, oke lah. Nanti siapa tahu dia mau ngajak live, bisa nyampein ke Umil ataupun ke saya ya. Boleh lewat IG kita. Kita akan respon positif teman-teman yang mau sharing bareng sama kita. Karena kita yakin sekecil apapun langkah yang kita lakuin, pasti ada manfaatnya insya Allah ya. Dan Itu aja barangkali. Dan sekecil apapun itu. Benar, sekecil apapun itu kita pasti ada kontribusinya juga untuk pandemi COVID ini ya. Jadi tetap semangat semuanya, selamat menempuh kehidupan normal yang baru ya, atau tetap selamat menempuh hidup baru, tetap menjaga diri, tetap selamat menempuh hidup baru yang mungkin menikah di tengah kondisi pandemi ini, karena banyak juga teman-teman kita yang mengalami itu ya kan. Ya kita saling mendoakan yang terbaik ya buat kita semua, buat keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semua, Allah berikan kemudahan kita untuk menjalankan aktivitas, dan diberikan juga kesempatan untuk terus bisa berkontribusi, berbuat baik untuk orang-orang di sekeliling kita, jadi manusia yang bermanfaat ya. Amin. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Salam buat Pak Sugu dan Ibu Sugu beserta anak-anaknya. Oke, siap. Salam juga buat Pak Ibrahim sekeluarga ya. Mohon maaf lahir dan batin karena masih syawalan. Oh ya, buat yang nonton juga mohon maaf lahir batin sekali lagi karena masih momentum syawalan. Ada yang doain segera nyusul kemana, mudah-mudahan segera nyusul kemanapun itu ya, ke tempat yang baik insya Allah. Iya, amin insya Allah. Doakan ya Mbak. Nyusul ke tempat yang baik. Iya insya Allah. Oke, insya Allah itu deh. Dadah. Mohon maaf sekali lagi untuk banyaknya salah kata maupun sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.